kita saking banyaknya belum memanfaatkan potensi budaya ini menjadi ekonomi budaya gitu. Nah, ini kan kita harus menuju ke sana karena kan amanat undang-undangnya nih pemanfaatan juga, bukan hanya pelindungan. Tapi juga pengembangan dan pemanfaatan. Jadi pendekatannya harusnya Indonesia sentris. Iya. Kan kita nih udah negara yang kuat, udah negara yang merdeka, udah negara, tapi apakah kita udah merdeka secara budaya, secara pikiran? Tentu kalau kita menjadi negara yang besar, negara yang maju, ada juga dong yang terganggu. Waktu Michel Kamdesu turun dari IMF tahun 99 itu bulan November, dalam pidatonya dia mengatakan gini, we created the conditions that oblige Presiden Soeharto to leave his job. Jadi kami menciptakan satu kondisi agar Soeharto turun. Ya. Perubahan atau amandemen konstitusi itu berarti agenda asing. Mantap. Saya kira kita juga mau ada amandemen. Ya. Tetapi juga banyak free rider. Maksud saya bagaimanapun itu adalah fakta. Di kita itu banyak yang mengkonsumsi kretek. Dan ternyata juga masih menyumbang cukup besar kepada APBN kita kan. Yang banyak orang nggak tahu ya. Ya. Pasal 33 bicara soal ekonomi, tapi pasal 32 bicara soal kebudayaan. Nah, memang ekonomi dan kebudayaan dan politik itu nggak bisa dipisahkan. Sesuatu yang imaterial dulu, fondasinya dulu, baru bicara ekonomi. Oke, welcome to Total Politik dan kita hari ini edisi kebudayaan. Makanya sudah ada tokoh budaya Jogja. Beliau ini punya ini Mas. Mas lagi Prof. Jangan Prof lah. Ya, Bang. Biasa. Ya. Udah nggak usah Punya rumah kebudayaan kecil lah di Jogja yang tempat untuk apa namanya? Baca-baca buku. Baca-baca buku, kumpul. Apa namanya? Akademi Bahagia. Wah, itu yang paling penting ya. Iya. Jangan lupa bahagia. Bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon yang baru saja menjadi profesor di kampus saya. Oh iya. Ternyata ada juga alumni UNAS nih masuk Civitas Akademika UNAS berarti. Oh iya. Ada juga alumni kita yang paten juga. Itu universitas paling tua di Jakarta. 1949. 1949. Oh, hafal ya sebagai alumnus ya. Iya. Nomor 2 di Indonesia. Oke. Setelah UII. Universitas Islam Indonesia. Jadi yang satu didirikan oleh Masyumi lah kira-kira itu ya. Nah, yang satu lagi oleh Sultan Takdir Ali Syahban. Iya. Gimana Mas Jadi, kita mulai? Pidato pengukuhan profesornya yang menarik itu. Kira-kira highlightnya itu banyak yang menarik sebetulnya. Gimana? Salah satunya adalah menyatakan diri bahwa Indonesia adalah salah satu negara pusat peradaban dunia. Gimana tuh, Prof? Ya, Mas Bro, terima kasih. Kalau saya melihat sebenarnya ini bukan satu hal yang baru. Kita punya banyak temuan fosil Homo erectus. Kalau dikumpulkan di dunia ini 50-60% itu adanya atau temuan itu adanya di Indonesia. Di Jawa paling banyak, di NTT. Itu masih Homo erectus, Pithecanthropus erectus yang pertama kali dulu ditemukan oleh Eugene de Bois tahun 1891-1892 yang sekarang udah kembali kita kembalikan. Kemudian ketika sudah masuk Homo sapiens era modern itu kita punya banyak temuan bahwa di gua-gua purba kita baik itu di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Papua, bahkan juga sampai di Sunda Kecil ya. Dulu namanya Sunda Kecil itu di NTT. ya. Itu ditemukan lukisan-lukisan purba, rock art, cave painting. Itu umurnya tadinya yang paling tua itu 51.200 tahun. Namanya Leang Karampuang di Maros Pangkep. Nah, per tanggal 22 Januari 2026 itu dipecahkan rekornya. Ya? Dipecahkan rekornya oleh temuan yang ada di Muna. Muna itu pulau ya. Iya. Di Maluku. Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi Tenggara.
Sulawesi Tenggara. Jadi itu Kendari ya. itu diteliti dengan apa sih uranium series gitu ya. Lapisan yang melapis itu dites umurnya paling tidak at least gitu ya. Jadi 67.800 tahun. Jadi ini adalah lukisan purba tertua di dunia. Kalau kita lihat yang di Lascaux, yang di Perancis, yang benar-benar oleh mereka tuh benar-benar dijaga itu satu gua saja, itu umurnya 17.000 tahun. Di Afrika itu rata-rata 5.000, 10.000 tahun, ada yang mungkin 20.000 tahun gitu ya. Dan juga di negara-negara lain. Thank you. Nah, di kita banyak. Di Maros Pangkep aja ada 700-an, belum lagi di daerah Muna. Di Kalimantan itu ada 2.500-an yang kita data tuh oleh Balai Pelestarian Kebudayaan juga dan juga oleh BRIN. Itu di 58 gua. Di Sumatera Barat ada gua lidah air di Payakumbuh yang diteliti oleh Dubois, itu ada piktograf gitu kira yang diukir. Gua harimau umurnya 22.000 tahun kalau tidak salah. Jadi banyak temuan, belum lagi di Teluk Kabui, di Raja Ampat, di Kaimana, di Fak-Fak, di Papua. Jadi nenek moyang kita nih sudah membuat ekspresi budaya, lukisan-lukisan di dinding-dinding gua dan gambarnya macam-macam. Mulai dari cap tangan, perburuan, ada gambar-gambar binatang. Saya pernah lihat tuh di Seram Utara itu ada juga tuh. Ada, iya. Makanya di mana-mana itu. Jadi ini luar biasa. Dan Jadi bukan mereka dari sana kemudian ke sini. makanya saya bilang, saya perkenalkan satu istilah out of Nusantara. Kalau selama ini yang dikenalkan out of Afrika. Out of Semua Africa. berangkat dari Afrika nyampe ke seluruh dunia. Tapi pendekatan multi-regional approach gitu, itu bisa dari mana-mana. Jadi mungkin Tuhan dulu menciptakan manusia itu nggak hanya di satu titik diturunkan gitu ya. Mungkin di banyak. Gitu. Tapi kayaknya Anda mengemas itu sebagai sebuah kontra narasi yang cukup serius dan adekuat ya. Karena mengutip Plato, kemudian Gramsci sampai Edward Said gitu. Ini kayaknya serius ini Pak Menteri ini mau melakukan apa ya? Resentralisasi ya. Iya dong. Kita kan kita ini sebagai bangsa, saya mengatakan Indonesia ini bukan hanya nation state tapi civilization state. Peradaban itu juga ada di bangsa. pidato. Karena kalau nation state itu kan konsepnya lebih kepada ada kecenderungan homogen. Kita ini kan mega diversity. Nah itu juga kata yang saya perkenalkan. Kata diversity itu udah nggak cukup lagi beragam dan kaya, tapi kita mega diversity. Karena dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Rote, ekspresi budayanya terlalu kaya. Gitu loh. Mau dari seluruh aspek budaya, kan budaya ini kan bukan hanya seni aja ya. Jadi ada mulai dari bahasa, sastra, tradisi lisan, ada ritus, ada manuskrip, ada permainan tradisional, pengetahuan tradisional, ada pangan lokal, ada adat istiadat dan juga ada seni. Sangat diverse. Dari objek pemajuan kebudayaan kita itu. Nah, dari situ semua kita udah lihat banyak banget. Infinity bahkan yang kita catatkan cagar budaya ini baru seperberapanya, dari baru 313 cagar budaya nasional, potensinya sampai puluhan ribu. Begitu juga dengan intangible cultural heritage yang diterjemahkan jadi warisan budaya tak benda itu baru 2.727 di seluruh Indonesia. Apakah itu yang membuat kurang lebih ini dalam bahasa awamnya gini Bang, kalau kita jadi agak kesulitan mencari national identity di kebudayaan, misalnya, terutama soal kuliner misalnya lah. Kalau kita tahu, kalau kita ke Vietnam ada pho, ada ke apa namanya national identity-nya, ke Thailand kita tahu ada tom yum dan lain sebagainya. Jepang punya, kita identity kita apa gitu? Paradox of abundance gitu ya. Jadi saking banyaknya. Saya kemarin ini tahun lalu saya diundang untuk APEC ya, ministerial meeting untuk Kementerian Budaya di Gyeongju. Itu mereka punya satu temuan di abad ke-6 Shilla Empire. Itu temuan perempuan tapi ininya terbelah dari perunggu. Itu menjadi IP.
di mana-mana gitu. Nah, kita saking banyaknya belum memanfaatkan potensi budaya ini menjadi ekonomi budaya gitu. Oke. Nah, ini kan kita harus menuju ke sana karena kan amanat undang-undangnya nih pemanfaatan juga, bukan hanya pelindungan, tapi juga pengembangan dan pemanfaatan. Jadi budaya ini masa depan, masa kini dan masa depan lah. Karena kalau batu bara pasti habis, nikel, oil and gas gitu. Tapi kalau budaya kan selama manusianya ada nggak akan pernah habis, gitu. Makanya di negara-negara yang tidak terlalu banyak sumber daya alamnya, mereka fokus kepada budaya. Korea bikin Korean Hallyu, bikin Korean Waves, ya. Kalau Amerika dari dulu sudah dengan Hollywoodnya, India dengan Bollywood. Nah, kita mungkin bukan Indowood ya, tapi Indonesian apalah Waves atau kita apa. dangdut lah, dangdut. Iya. Dangdut is the music of my country. itu Kan? memang itu mau kita daftarkan juga di UNESCO, karena dangdut itu khas Indonesia, walaupun ada pengaruh dari India Timur Tengah, tapi khas kita. Gitu. Iya. Tapi soal kuliner tadi gimana Bang? Karena jujur aja kalau kita kuliner, punya national identity kita untuk sektor tapi itu. menurut saya what do you think? justru kita harus mengedepankan sebanyak-banyaknya gitu, dan bukannya kesulitan jadi mengkapitalisasi atau mengkomersialisasi tapi kan itu. memang keunikan kita juga di situ. Kalau orang datang ke Sulawesi Selatan beda lagi dengan nanti Sulawesi Utara, dengan Bali, menurut saya ini potensi yang besar kalau kita kembangkan bersama-sama gitu. Jadi nggak hanya satu saja, karena memang kita kan nggak ada yang satu ya, kecuali mungkin nasinya gitu. Itu pun menurut saya sekarang kan perlu diversifikasi kan, yang dari bahan sagu, yang dari jagung, yang dari ubi gitu. Justru diversity itu yang harusnya jadi Diversity itu menurut saya kekuatan. potensi. Meskipun jadi agak sulit kita menentukan main identity kita ketika kita mau bawa ini menjadi identitas bangsa ini ke luar negeri kan. Ya sebenarnya kekuatan itu pada promosi sama diplomasi lah. Makanya harus kerja sama semua stakeholder. Benar. Aku mau balik lagi Ya. tadi ke Pidato. soal yang pertama ya. Ini sepertinya memang Profesor mau agak menentang arus utama dari peradaban manusia ya. Sebenarnya kita kan harus revisit. Karena tadi kita nih secara geografis saja, kita sebenarnya pusat. Tadi bukti-bukti juga sebenarnya kita pusat peradaban. Kita ada di antara Samudra Hindia dan di Samudra Pasifik. Nah selama ini karena kita nih di bawah kolonialisme dan Eropa itu dulunya adalah kolonialis di mana-mana. Mereka menyebut Timur Tengah. Ya. Kemudian menyebut Timur Jauh. Far East, kita disebut Timur Jauh. Harusnya kan kita berani mengatakan kita yang di tengah, kamu yang di sana. Mereka Far yang West. mendefinisikan kita ya. Ya, mereka mendefinisikan kita. Harusnya kita yang mendefinisikan mereka. Kita coba sekarang. berani mendefinisikan Iya mereka. dong. Wah, mantap. Kita mendefinisikan juga. mereka jadi Far West. Far West. Loh iya. Jadi karena kita memang ada di dalam posisi yang strategis. Masalahnya itu planet direkognisi bumi. apa enggak? Gimana cara meraih rekognisi itu Ya. sebagai sebuah kebenaran intelektual yang diakui lah Ya. oleh dunia. Kan kita harus percaya dulu dengan diri kita sendiri. Punya kepercayaan Oh ini diri khas nggak? politisi nih. Minimal beliau percaya dulu kan. Loh, kalau kita nggak percaya diri karena kan kita ini dijajah itu bukan hanya fisik kan, tapi juga pikiran kita. Iya, karena mengutip Gramsci, mengutip Edward Said kan. Jadi pikiran kita juga dijajah, budaya kita juga dijajah. Nah, Ini yang harus kita dalam tanda petik harus kita balikkan. kita challenge lah. Kita Ya. challenge. Oke. Ya, kayak dulu kan Laut Cina Selatan aja kita berani men-challenge mengganti dengan Laut Natuna Utara. Oke. Harusnya pakai kita punya identity. Perkara direkognisi apa enggak ya kita fight. Jadi untuk pendekatannya harusnya Indonesia sentris. itu. Iya. Kan kita nih udah negara yang kuat, udah negara yang merdeka, udah negara, tapi apakah kita udah merdeka secara budaya, secara pikiran? Itu. Gimana Mas Putut nih? Iya kan? Nah, ngomong-ngomong soal merdeka, Merdeka secara dari asing, pikiran, dari dari asing. asing. Nah, mungkin kita bisa gali. Gini, Pak Menteri ini kan mengalami fase-fase yang
gonjang-ganjing politik 98. Oke, gitu ya. bukunya Nah, itu apa dulu Bang? Politik Huru Hara. Politik Politik Huru Huru Hara Hara, Mei salah 98. satunya. Mei Iya. 98. Satu. Bisa nggak? Di situ yang beliau menjelaskan bahwa ini yang menjatuhkan Soeharto adalah IMF. Jadi asing lah yang membuat Huru Hara ini. Sementara kan tesisnya banyak begitu. aktivis sebetulnya juga pasti nggak setuju lah, kita yang demo, Iya. kenapa IMF yang dituduh menjatuhkan Soeharto gitu Iya, kan? padahal kamu yang paling Bikin punya spanduk, Bos. Iya, beliau Iya. merasa ada di BPKB reformasi ini, Bang, ya kan karena beliau yang ikut turun ke jalan menjatuhkan Soeharto. Ya kan kita mau melihat yang lebih luas gitu. Ya. Kacamatanya itu menurut saya Bukan harus sekedar yang sekedar di jalanan ya. Geoekonomi. Dan kalau kita lihat banyak sejarah di dunia itu kan nggak pernah lepas dari faktor geopolitik itu. Kita merdeka pun nggak pernah lepas. Kalau tidak ada bom Hiroshima dan Nagasaki, Iya. ya pada momentum itu, Iya, betul. Iya. ya kan? Nah itu kan dimanfaatkan luar biasa oleh para founding fathers kita, oleh Bung Sahrir terutama yang waktu itu underground. Orkid ini ya. Nah, kemudian dia juga menyampaikan kepada Soekarno-Hatta. Mula-mula kan Soekarno-Hatta juga masih tanda tanya, apakah betul nih Jepang akan menyerah gitu. Kalau kita telat memproklamasikan kemerdekaan kita waktu itu mungkin bahaya kita. Karena Jepang menyerah secara sepihak itu 15 Agustus. Tapi secara resmi menyerahkan kepada sekutu kalau tidak salah di Teluk Tonkin itu 2 September tahun 45. Gitu. Nah, diserahkan semua kepada sekutu, tapi kita kan sudah proklamasi sendiri. Jadi di wilayah yang dianggap vacuum of power Oke. pada waktu itu timingnya. Oke. Tapi konklusi bahwa IMF lah yang berada di balik itu tuh berdasarkan argumen dan data seperti apa? Kalau kita Dan lihat, kesimpulannya ini bahwa ya intervensi gangguan asing lah yang membuat Indonesia Iya, jadi coba. huru hara. kalau kita lihat sedikit flashback ya. Oke. Di tahun 90-an, Indonesia itu sudah disebut oleh Bank Dunia sebagai East Asian Miracle. Ya. Suatu miracle di Asia Timur. Karena pertumbuhan kita tuh stabil, konstan, 6, 7, 8%. Dan ketika itu kalau kita lihat, kita sudah nyaris atau hampir lepas landas. Kita udah bisa bikin pesawat sendiri tahun 95 kalau nggak salah, N250 bisa terbang. Waktu itu banyak yang meragukan. Kemudian industri kita berjalan dengan baik, semua berjalan dengan baik, bahkan kita udah swasembada pangan tahun 1984 waktu itu. Nah, tentu kalau kita menjadi negara yang besar, negara yang maju, ada juga dong yang terganggu. Ini kan kalau kita pendekatannya geopolitik. Oke. Nah, kita lihat krisis ekonomi, kan Pak Harto itu tidak bisa dilepaskan turunnya itu dalam suasana krisis ekonomi. Diawali dengan krisis moneter yang dimulai di Thailand tanggal 2 Juli tahun 97. Saya masih ingat tuh. 2 Juli tahun 97 ada krisis di Thailand. Itu krisis karena utang swasta yang diinvestasikan untuk jangka panjang jatuh tempo, mereka bangkrut, terjadi krisis moneter, menular, contagious ke Indonesia, menular ke Korea dan juga ke wilayah yang lain. Kemudian terjadi krisis moneter dulu, yaitu depresiasi rupiah. Waktu itu rupiah kalau nggak salah $1 2.200 sekian. Terus naik, nah meningkat terus sampai akhir Desember tuh udah di kisaran 6.000, 7.000, 97. Nah di saat-saat itu kita mengundang IMF. Nah IMF itu diundang pada bulan Oktober, 31 Oktober tahun 97. Kemudian dia langsung membuat satu intervensi kebijakan, yaitu apa? Melikuidasi bank. 16 bank waktu itu dilikuidasi. Maka terjadilah rush. Nah, oleh para ekonom-ekonom Amerika sendiri waktu itu, ekonom-ekonom dunia, itu dianggap seperti menyiram bensin di tengah api. Krisisnya adalah krisis moneter, depresiasi rupiah, kok banknya yang dilikuidasi? Terjadi kepanikan. Efeknya sistemik. Iya, sistemik karena
orang langsung nggak percaya kepada bank, menarik uangnya. Rush ya. Rush waktu itu, kalau kita ingat ya. Iya, ingat. Kayaknya kita Aku masih 3 SD. 3 SD. Iya. Jadi belum Aku, tahu ya. Iya, aku cuma Kalau ingat. saya jelas. Orang langsung menarik uang dari bank. Betul. Karena waktu itu langsung di freeze kan di banyak bank itu. Nah, akhirnya krisisnya berlanjut. Kemudian ada letter of intent yang kedua dengan IMF yang mensyaratkan berbagai restrukturisasi yang luar biasa kepada ekonomi kita. Intinya mau membuat ekonomi kita ini semakin liberal. Sesuai dengan Washington Consensus. Harus pro pasar, liberalisasi pasar, market based price. Kemudian nggak boleh ada subsidi. Ya. Subsidi harus dihapus. Kemudian industri-industri strategis harus ditutup, gitu ya. Jadi policy apa ini? Itu saya masih ingat tuh 15 Januari tahun 98 ketika Pak Harto menandatangani dan Michel Kamdesu Iya, begini sedakep. sedakep, gitu kan? Itu epic tuh foto itu tuh. Ya kan, itu sangat epic tuh. Tapi kemudian setelah penandatanganan itu yang harusnya menimbulkan kepercayaan pasar, malah kemudian rupiah makin nyungsep di atas 15.000, 17.000 kalau nggak salah sampai 17 atau 18.000 Ya, pada waktu itu. Dan kemudian ya Pak Harto semakin tidak percaya bahwa resep IMF ini bukan obat nih tapi racun. Sadar mendekati Nah, setelah itu letter of intent yang kedua. Yang kedua. Kemudian akhirnya Pak Harto menggagas IMF Plus. IMF Plus ini plusnya itu adalah rupiah harus dipeg, harus ditetapkan menjadi Dikasih batas atasnya. batasnya misalnya nggak boleh lagi floating. Yeah. Nah, dalam kemarin itu waktu itu kan sebenarnya tadinya manage floating kemudian dibebaskan jadi hancur. Nah, ada pegging gitu. Seperti ringgit Malaysia kalau nggak salah pakai Nah, pegging kemudian ya, Pak, ya? ringgit Malaysia melakukan itu karena mungkin dia melihat kasus di Indonesia. Nah, dengan itu ya Pak Harto banyak dapat tekanan dari dalam, dari beberapa penasehatnya dan juga dari luar. Termasuk waktu itu dikirim Walter Mondale, Helmut Schulz kalau nggak salah dari Jerman menelepon. Itu zamannya siapa ya? Apa? Clinton ya. Clinton. Ya, Iya. Clinton. Menlunya Madeleine Albright. Madeleine Albright, persis. Nah, kemudian Menteri Keuangannya Robert Rubin. Di Kamdesu sebagai Managing Director IMF, di sininya Hubert Nys. Nah, jadi kalau kita lihat itu menjadi salah satu inti gitu. Dan kemudian kalau kita lihat pada waktu itu IMF ini menjanjikan dana yang besar untuk menanggulangi, tapi sebenarnya tidak terlalu terrealisasi. Nah, kalau kita lihat Asian Wall Street Journal setahun kemudian di dalam editorialnya pernah mengatakan, kan Pak Harto itu punya resep. Waktu itu penasehatnya datang Steve Hanke namanya dengan currency board system. Jadi supaya di-peg ini dolar ini. Dan butuh reserve besar untuk mempeg itu, Teorinya kan? butuh gitu ya. Nah, tapi nggak boleh dilakukan oleh IMF dan juga yang lain-lain karena katanya ekonomi akan hancur. Tapi Asian Wall Street Journal menulis di editorialnya, saya masih ingat, kalaulah Indonesia ketika itu menerapkan currency board system, mungkin ekonomi Indonesia akan selamat. Tapi begitu juga Pak Harto mungkin akan selamat dari jabatannya. Dan Mas Putut akan gagal sebagai aktivis waktu itu demonstrasi. Nah, jadi ada satu conditions. Oke. Nah, makanya waktu Michel Kamdesu turun dari IMF tahun 99 itu bulan November, dalam pidatonya dia mengatakan gini, we created the conditions that oblige Presiden Soeharto to leave his job. Jadi kami menciptakan satu kondisi agar Soeharto turun. Gitu. Jadi fakta mana yang mengatakan tidak ada campur tangan IMF? Dan itu kalau kita baca bukunya seorang wartawan Paul Bluestein dalam The Chastening, percakapan-percakapan ketika itu luar biasa. Dan memang terkenal IMF ini memberikan advice yang seringkali tidak
murni. Ya. Pertanyaan, sorry saya potong ini, mohon maaf ya. Monggo, Kanda. Pertanyaan sederhananya, Prof. Apa intensi IMF melakukan itu? Liberalisasi. Jadi tentu pada waktu itu kan ini ya kita tahu lah ekonomi Indonesia ini kan negara yang kaya sumber daya alam, negara yang kaya dengan potensi pasar yang juga sangat besar. Kalau kita ini misalnya mengedepankan kepentingan nasional terlalu besar kan susah diakses. Oleh karena itu rumusnya adalah Washington Consensus ya oleh John Williamson ketika itu rumusannya itu ya harus privatisasi, liberalisasi pasar, perdagangan bebas, open capital account dan lain-lain. Itu ini menyangkut masalah mazhab. Berarti era reformasi itu kemudian menandai terjadilah liberalisasi ekonomi di Indonesia sepenuhnya. Yang tidak hanya desain ekonomi oleh Dan liberalisasi politik. Ya, Kalau kita karena lihat. ada peliberalan alat-alat politik. Ya. Tapi Iya. pertanyaan saya nggak di situ. Oke. Bukankah dengan berdirinya Gerindra Iya. itu juga hasil dari peliberalan alat-alat politik? Iya, Karena multipartai, iya, konsekuensi dari liberalisasi ini politik. fakta sejarah ya kan. Iya. Dulu kan memang di zaman Orde Baru itu hanya ada 2 partai politik plus 1 golongan karya. Iya. Karena Golkar tidak disebut sebagai partai politik, politik, ya. tapi golongan fungsional. Hmm. Nah, dari dulu saya kira kita semua aktivis pengennya ada multipartai. Multipartai. Kan? Tapi memang waktu itu belum. Tanpa harus terjadi peliberalan ekonomi sebetulnya ya. Nah, ya saya kira memang reformasi itu memang perlu. Tapi reformasi seperti apa? Ya. Kan apakah reformasi menuju liberal atau reformasi kembali seperti semangat Undang-Undang Dasar 45? Nah, Kalau menurut saya di bidang ekonomi harusnya ya sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu kan udah perintah konstitusi, imperatif. ya. Koperasi, cabang-cabang produksi yang penting dikuasai negara berarti ada campur tangan negara. Kemudian bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, ini persis apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang. Oke, sebelum ke situ. Iya. Sebelum ke situ, Prof. Berarti Aku nggak tahu amandemen nih arah dia kemana nih. Bro. Jadi bagus. Iya, supaya kita punya landasan nanti di Betul, kebudayaan kita, Iya, ya kan? Cok. Seneng aku. Perubahan atau amandemen konstitusi itu berarti agenda asing. Mantap. Saya kira kita juga mau ada amandemen. Ya. At the Tetapi juga banyak free rider. Free ridernya cukup banyak. Maksud saya adalah bagaimana kepentingan-kepentingan major power, geopolitik dunia ketika itu menginginkan Indonesia juga terbuka, bebas. Sehingga mereka bisa mengakses dong sebanyak-banyaknya terhadap sumber daya alam kita. Kan terbukti. Siapa sih negara yang misalnya ingin negara lainnya tuh kuat sehingga mereka lemah gitu kan. Ini pertarungan over the resources. Resources di dunia kan terbatas. Ya. Batu bara terbatas, Betul. minyak terbatas, gas terbatas gitu. Lihat aja sekarang Donald Trump tiba-tiba langsung mengambil Venezuela dan memproduksi minyaknya gitu. Nah jadi kalau menurut saya reformasi itu sangat diperlukan, tapi reformasi atas agenda siapa? Oke. Reformasi ekonomi apa? Reformasi politik apa? Reformasi politik menurut saya juga perlu. Ya. Ketika itu kan karena mungkin di zaman Orde Baru sangat mementing. Jangan lupa Orde Baru juga mendapat warisan dari Orde sebelumnya, yang kemudian disebut Orde Lama. Kan? Yang Anda hapuskan itu dari Sebelum awalnya. buku Ya, sejarah. kalau kata Bung Karno harusnya itu Orde Dasar. Saya berusaha untuk menghilangkan ya Orde Lama itu dan mengganti dengan Orde Dasar. Tapi pada zaman Orde Lama itu, terutama di tahun 60-an kalau kita lihat, inflasi kita berapa? Ya, Ratusan persen. Ya. Pertumbuhan kita minus. Gitu ya. Jadi warisan dari situ dan secara politik tidak stabil. Ya. Politik menjadi panglima. Pada zaman Orde Baru, ya pembangunan sebagai panglima.
atau mungkin ekonomi sebagai panglima. Konsekuensinya politik demokrasinya Iya, harus ada yang dikendalikan. Iya. Dan menurut saya sangat wajar ketika itu kemudian dirumuskan menjadi trilogi, yaitu ini kayak penataran PU. biar yang muda-muda tahu juga itu kan. Trilogi pembangunan ya. Stabilitas nasional, pertumbuhan, pemerataan. Kadang-kadang pertumbuhan dulu atau stabilitas nasional dulu. Nah, pemerataan kadang-kadang memang sering di nomor 3. Iya. Ya, tapi ini trilogi menyatu gitu. Nah, akhirnya fokus dari Orde Baru adalah mengembalikan ekonomi dulu dan berhasil kan? Ya. Sekolah-sekolah dibikin SD Impres, Betul. ada Bimas, ada Green Revolution di bidang pertanian sehingga melahirkan swasembada pangan. Dan ada banyak terobosan-terobosan yang waktu itu luar biasa. Kemiskinan absolut kita itu turun. Ini diakui. Saya kutip malah Stiglitz ya. Stiglitz mengatakan dari 74% menjadi 11% dalam waktu 20 tahun. Dari tahun 75 ke tahun 95 gitu. Jadi turun drastis kemiskinan absolut. Ya, zaman itu jangan dibayangkan tahun 60-an itu orang hidupnya udah bapak saya ini guru. Bapak saya guru. Bapak saya guru. Waktu itu nggak ada gajinya. Gaji bapak saya itu adalah dari beras sekorek api. Jadi murid-muridnya membawa beras sekorek api kemudian ditaruh di ini. Sampai seperti itu di zaman itu gitu. merah putih Susahnya. betul lah ya. Iya. Yang disebut patriot ya kayak gitu-gitulah. Nah, tapi sampai sekarang menurut Anda, apakah ekonomi kita dan perangkat politik kita itu masih sangat liberal? Liberal. Makanya menurut saya kita perlu koreksi kembali sesuai dengan pasal 33. Inilah yang saya kira dilakukan oleh Pak Prabowo. Melaksanakan mandat konstitusi pasal 33. Dan dari dulu beliau sangat konsisten dengan hal ini. Koperasi merah putih. Dan koperasi kan bukan old fashion. Ya. Di Eropa semua masih koperasi kok banyak. Di Amerika juga ada. Di Australia koperasinya untuk pertanian luar biasa. Ya. Klub sepak bola top di itu. Amerika juga banyak koperasi sebetulnya. Makanya Iya. Barcelona, Real Madrid terutama koperasi, kan? yang family farmers Ya, atau keluarga petani itu mereka tuh koperasi semua di Inggris, di Perancis, Ya. bahkan banknya Agricole itu koperasi gitu. Dan menurut saya campur tangan negara ya di situ kan ada unsur memang negara harus hadir Ya. di bidang ekonomi. Tapi betul nggak Bang, seperti yang dipikirkan, dikhawatirkan atau ditudingkan ke orang bahwa Pak Prabowo punya misi ideologis untuk mengembalikan lagi Undang-Undang Dasar 45 kita ke naskah asli. Semangatnya begitu. Ya kita perlu amandemen juga kan. Tidak ada yang sempurna juga dan tidak ada yang harus tidak berubah. Ya, mungkin pembukaan lah ya karena itu. Oke. Tapi kalau batang tubuh sebenarnya nggak ada masalah. Amandemen itu menurut saya biasa. Cuman amandemen atas inisiatif siapa, atas leading siapa dan menuju kemana gitu. Dan 4 kali amandemen itu Anda simpulkan bahwa cawe-cawe dan intervensi asing untuk meliberalisasi ekonomi dan politik kita untuk mengakses tadi Cukup tinggi sumber-sumber kan? daya alam. Coba lihat risalah Tinggi dari perdebatan ketika amandemen itu dari tahun 99 sampai tahun 2002. Ya. Kan banyak perdebatan. Betul. Kalau tidak salah untunglah ekonom-ekonom seperti Pak Mubiarto, Sri Edi Swasono yang ada di situ yang mengintervensi. Tadinya pasal 33 pun mau dirombak. Gitu. Kan sudah dimodifikasi Akhirnya kan. ditambahkan supaya ada exitnya Iya benar-benar. sebagai kompromi gitu. Iya, tapi kan masalahnya gini kan, Nadir nyambung sedikit soal balik ke intervensi dan ketakutan. Banyak orang yang menganggap bahwa Pak Prabowo ini punya paranoid yang berlebihan terkait dengan intervensi asing, antek-antek asing, ada yang disebut dengan deep state yang dikendalikan sedikit ini anti asing gitu. Ini pesanan LSM anti asing. Kalian kalau mengkritik itu pasti ini agenda asing ya gitu. Jadi publik menganggapnya loh, Pak Prabowo ini punya trauma kah
selalu lempar masalah kah? Atau siapa asing yang dimaksud? Atau betul-betul the real asing yang memang betul-betul mengancam kita? Kalau menurut saya kan itu tipe pemimpin yang nasionalis, mengedepankan kepentingan nasional, national interest first, kepentingan nasional yang pertama, gitu. Jadi menurut saya itu yang normal. Ya tapi national interest kan nggak perlu bilang asing gitu. Tidak anti asing, Nggak seolah-olah problem tapi setiap bagaimana ketika kita berhubungan dengan asing, kita yang untung, kira-kira begitu loh. nggak, tapi seolah-olah problem yang terjadi adalah itu selalu intervensi dari asing gitu. Ya. Loh, kalau kita lemah kan pasti diintervensi. Seperti kita ketika badan kita lemah, virus masuk, bakteri masuk, Masuk juga itu. ya kan? Iya. Kalau kita kuat, mau ada bakteri berapa, virus berapa juga nggak akan masuk. Meskipun seperti kata Bang Fadli tadi, setiap pergantian rezim bahkan kemerdekaan kita, kalau nggak ada intervensi asing kita nggak mungkin diakui kedaulatan. Kita Situasi tidak mau- geopolitiknya, Iya, situasi kita nggak bisa geopolitik. lepas. Oke. Tetapi, Pengakuan kedaulatan 49 kan juga pasti ada nah kalau itu campur lain tangan. lagi. Iya. Kalau itu kan dalam situasi tertentu ada dua mazhab lah, mazhab diplomasi atau mazhab gerilya. Orang-orang seperti Tan Malaka itu mau merdeka 100%. Iya. 98% aja belum merdeka tuh ya. Soekarno, Hatta, ya diplomasi. Menurut saya dua-duanya benar. Oke. Itu penggabungan yang benar. Kalau nggak ada diplomasi, kita kalah. Kalah, Kalau nggak ada gerakan fisik militer ketika itu, gerilya, Nggak ada alasan. Jenderal kita Sudirman, punya kekuatan. kita juga kalah. Nggak ada bambu runcing, nggak ada juga. Jadi itu gitu kan. kombinasi yang benar kalau itu. Oke, balik ke intervensi tadi kan. Nah, ini baru kita menginjak kebudayaan. Kebudayaan, Apakah betul. selama kemudian Ini kayak ujian disertasi. Iya, kan baru profesor ya kan. Kita tes dikit lah. Yang ngetes orang gak sekolah ini dua-duanya kan. Nggak jelas. apakah peliberalan ekonomi dan alat-alat politik itu kemudian Pak Fadlizon melihat ini kemudian bisa melemahkan mentalitas kita dan akar budaya kita dan seterusnya? Kalau menurut saya, to some extent ya. Karena kita perlu perkuat dulu kan diri kita. Kita perlu swasembada pangan. Iya. Supaya kita tidak diatur. Bayangkan, kalau kita nggak swasembada pangan, kita akan tergantung pada negara-negara tertentu. Kalau negara-negara itu misalnya, sekarang anggaplah kita dulu impor beras dari Vietnam, dari Thailand, dari Kamboja misalnya, ada beberapa. Kalau mereka tiba-tiba tidak bisa, kita akan kekurangan stok beras sebagai contoh gitu ya. Jadi kita perlu memang swasembada pangan, swasembada energi. Bahkan dulu Bung Karno itu pernah mengatakan bahwa apa ya, lupa tuh saya quote-nya itu ketika mendirikan IPB itu, bahwa ya merdeka di bidang pangan itulah yang merdeka sesungguhnya. Dan Pak Prabowo itu sering juga mengutip itu dalam soal pangan itu. Pangan itu kan sebetulnya juga kebudayaan. Loh iya, Iya. pangan lokal itu bagian dari objek pemajuan kebudayaan juga. Dan diversifikasi pangan itu sangat penting. Kita punya sagu di Indonesia Timur, dan memang sudah biasa dengan penganan lokal itu yang sudah menjadi warisan budaya juga. Iya, betul sih. Cuman kita selalu klaimnya adalah swasembada pangan, yang dimaksud adalah swasembada beras. Iya ya. Iya, itu juga persoalan menurut saya, Bro. Iya, Karena kalau sagu mungkin kita karena kita sudah udah swasembada. kebiasaan kan Oke. dengan beras gitu. Sebenarnya banyak tuh yang lain, sorghum dan lain-lain. Sebenarnya yang paling penting itu swasembada karbohidrat dan swasembada protein. Nah ini sebagai mantan ketua HKTI ngerti ya. Ini seperti ya, kalau swasembada karbohidrat, sumber karbohidrat kita banyak. Ya. Swasembada kan yang paling penting kan nutrisinya. Kemudian swasembada protein, kita punya ayam, telur, itu swasembada kita. Iya. Kemudian ikan dengan lautan seperti kita ini banyak sekali gitu. Jadi itu sumber protein yang luar biasa. Oke. Iya. Nah, di kementerian Anda sekarang ini, kira-kira apa yang inline dengan seluruh program dan paradigma dari Presiden Prabowo? Itu yang Pangan paling itu penting. kita ada pangan lokal. Ya. Dan kita kan ada masyarakat adat istiadat kita. Jadi nenek moyang kita itu sudah meninggalkan kearifan-kearifan lokal yang luar biasa. Menyangkut masalah pangan.
Sebentar ya. Iya. Sorry. Nggak apa-apa. Dikat santai ya. aja. Oh iya, ini justru nih show-nya nih bagus. Iya, bahwa menteri juga manusia, Bos. Itu bisa batuk juga kan. Jangan lu pikir menteri gak punya kerongkongan. Iya, langsung mulut ke lambung ini kan. Lanjut, Prof. Soalnya tadi habis itu tadi. Nah, agak kaget tadi yang pertanyaan tadi ya. Enggak, menurut saya itu pangan. Iya, pangan. Sumber energi juga banyak kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat adat dengan Iya. bagaimana mereka bisa survive hidup, kemudian menggunakan kearifan lokal dari mulai tanaman, termasuk ya yang kita perlu kembangkan tuh hilirisasinya. Jadi kita apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini memang udah sangat benar sekali. Yang kekuatan itu ya pangan, energi. Ya. Itu menurut saya yang paling penting gitu. Ya kalau waktu itu Pak Tentu Luhut, pendidikan, kesehatan. ya Pak Luhut cerita kita hilirisasi kemenyan juga tuh di Hubang Hasudutan kan. Iya, Itu tapi salah masalahnya satu gini national Adinda heritage. ya. Salah satu topik penting juga tema penting di Kementerian Kebudayaan itu kan kita diproklamasikan gitu ya, sebagai mega diversity gitu ya. Ya kita memang punya banyak flora dan fauna dan macam-macam ya. Ya. Tapi saya mau ambil satu contoh saja, jamu misalnya. Iya, jamu itu kan udah intangible cultural heritage yang sudah sampai UNESCO kan. Iya. Iya. Dan itu salah satu national heritage kita yang sangat kuat kan. Mas? Iya, tapi kan apa nih lembaga yang menyponsori jamu, yang menghidupkan kembali jamu ke anak-anak muda? Rasa-rasanya di dalam hal itu kita mungkin saingannya dengan bahkan di kalangan para apa ya medis itu tidak dianggap sebagai sebuah Kebenaran. Iya. Nah, tapi Itu hanya jamu. Nah, tapi begini, tren dunia sekarang itu juga tidak hanya bergantung kepada Western medicine, Iya. tapi kepada jamu ini juga ya. Iya. Karena sumber-sumber dari obat itu kan juga banyak dari herbal. memang Tinggal hampir hilirisasi semua, dari ya. situ yang paling penting. Iya. Kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan kita nih paling kaya. Betul. Saya kira kita lebih kaya dari India soal itu. Kita semuanya ada, kapulaga, gambir, segala macam itu. Iya. Semua rempah-rempah kita punya. Dan itu juga memang membutuhkan penelitian-penelitian yang nantinya bisa diubah menjadi obat, bisa menjadi jamu, bisa menjadi alternative medicine yang kuat, yang tidak terlalu banyak kimianya, gitu. Nah ini yang menurut saya ke depan ini harus kita hilirisasi juga, sehingga ada kearifan-kearifan lokal yang mendapatkan manfaat dengan ini kan ekonomi budaya nantinya. Betul. Bisa dikomersialisasi, bisa menjadi sebuah kebenaran yang direkognisi oleh lebih banyak. Waktu COVID aja negara. lihat coba, begitu banyak jamu laku kan. Empon kan, empon ini kan. Tapi Wedang setelah setelah COVID nggak ada, Iya. landai lagi. Benar. Apalagi kan dah. Jadi berarti mentalitas kita untuk mengakui itu sebagai bagian dari kekayaan alam kita dan kekayaan pengetahuan kita, menurut saya masih perlu ditingkatkan lagi. Termasuk misalnya terjadi kompetisi yang tidak fair terhadap apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh dalam tanda kutip Barat gitu loh. Iya, misalnya gimana? Iya, obat-obatan kan. Iya, iya. Nggak ada kan dokter ngasih resep minum jahe. Iya, benar. Kerokan gitu ya kan. Kan nggak ada gitu Iya, loh. iya. Kan Bekam, atau lagi ya kan. Betul. misalnya kayak gitu atau jamunya ini jamu pahit gitu kan. Iya, iya. Itu Iya, tapi kan alternatif medicine kan sudah mulai banyak. Iya, iya. betul, Wellness. tapi Iya. tetap saja Ya, dianggap itu sebagai berkompetisi kan, berkompetisi dalam tetap market tapi kan. gini bro, ini bener kata kalau nggak salah Pak Sujiwo Tejo, itu dianggap sebagai alternatif. Oke. Harusnya kita inilah yang menganggap pil dan lain sebagainya itu yang Itu alternatif. alternatif. Seperti tadi Ini yang Indonesia kita, sentrisnya gitu. Prof. Ini Ferdi. Iya. betul. Ini Benar. inline dengan yang tadi beliau katakan. Betul, betul. Sekarang alternatif. Makanya kalau sudah ada hilirisasi dengan riset yang memadai dan lain-lain, kita bisa menciptakan kan. Kita bisa menciptakan. Dan menurut saya banyak kok yang bisa itu. Ada nggak upaya kayak gitu sekali lagi ya? Deep state atau institusi yang mencoba mengganggu itu. Pastilah. Iya. Ini dari luar dan Iya dari dong, dalam. sekarang- Pak Prabowo bilang intervensi asing sama deep state di dalam yang
menahan laju Kan kita itu untuk industri farmasi ini kan termasuk industri yang raksasa. Gitu. Kalau bisa orang tuh tergantung pada merek obat tertentu. Wah, ini menarik ini. Iya kan? Gitu. Padahal misalnya bisa sembuh pakai jamu apa gitu. Iya. Atau pakai obat apa. betul. Harusnya di rumah sakit minimal ada herbal corner lah. Kalau belum Di berani negara-negara menyatakan barat aja sudah mulai ada itu kombinasi Iya, iya. gitu. Cina pun Cina, ada. India, bahkan Cina juga. India bisa mengekspor medical alternatif mereka ke seluruh Iya. dunia. Bahkan loh. kalau kita datang ke India ke sembarang toko yang convenience store-nya gitu, mereka menjual itu banyak. Cak Nun tuh punya istilah menarik bro. Apa? Kan beliau bilang gini, kalau kita bakar kemenyan dibilang klene. Kalau orang barat yang bakar dibilangnya aromaterapi. Iya kan? Cak Nun tuh menarik. Ya, sebenarnya memang Bener aromaterapi juga gitu. gitu. Itu tergantung brandingnya kan. Iya. Nah, salah satu yang juga dianggap national heritage kita dari sektor kebudayaan ya. Produk-produknya misalnya soal kretek. Nah, ini kan juga disputing kan, Bang. Karena kretek ya kita lah yang punya satu-satunya kali ya. Iya. Betul. Karena ya. Ya memang kretek orang cengkehnya dari Indonesia. Iya benar, clove-nya. Itu yang membuat orang-orang barat melakukan kolonialisme kan. Nah, itu Salah satunya selain pala ya. itu kan juga dapat challenge yang enggak ringan tuh. Kalau itu Pak kita Menteri. pendekatannya harus agak pragmatis ya. Oh, gimana? Giliran kretek pragmatis ya. Ya, bukan. Maksud saya bagaimanapun itu adalah fakta. Di kita itu banyak yang mengkonsumsi kretek dan ternyata juga masih menyumbang cukup besar kepada APBN kita kan. Iya. Gitu. Cukainya ya. Cukainya itu. 200 Mungkin triliun kayaknya. mungkin yang merusak itu kalau yang palsu. Iya. Atau yang cukainya tidak benar. Tapi boleh nggak kita mencurigai bahwa segala restriksi kretek ini kan hambatannya banyak. Dari mulai harga cukai, dari mulai tempatnya ada smoking room, ya kan, dari perundang-undangan banyak sekali diatur. Boleh nggak kita mengajukan semacam kecurigaan yang sama? Ini nih mirip kayak rezim kesehatan terhadap jamu gitu. Tapi ini lebih jahat bro. Mohon maaf Pak Fadlizon, saya ini Rokok. Oke, bukan di soal itu. Saya belum pernah mengalami ada satu komoditas yang dimusuhi oleh LSM sampai ratusan LSM. Sawit ada yang musuhin ya, tapi nggak sebanyak rokok. Gitu loh. Dulu itu waktu saya penelitian awal itu ada lebih dari 200 LSM fokus untuk menghadang Ya. rokok. Gitu. Memang kan secara common sense ya dan juga secara medical Ya. itu ada penelitian-penelitiannya yang tentu legitimate dan justified. Tetapi ini kan juga menjadi satu fakta di mana-mana juga. Ya. Bahkan di Eropa, di Amerika juga masih Bahwa mereka masih banyak yang merokok kan, gitu loh. Dan itu menurut saya itu kenyataan gitu. Kalau bisa itu diganti, idealnya kan bagi mereka yang berpandangan bahwa ini merusak kesehatan ya bisa saja. Tetapi dari sisi yang lain bagaimana gitu ya? Kehidupan ekonomi jutaan orang yang tergantung kepada sektor itu dan lain-lain itu kan juga satu kenyataan. ya. Dan saya mau Dan sumbangannya buat perekonomian kita kan nggak kecil kan, Pak. Ya kalau Pak tidak Menteri, salah di atas 200 triliun. Oh, lebih gede dari dividen BUMN tuh Pak Menteri. Ya nggak tahu kalau sekarang Danantara ya. Sebelum dan Lebih besar dong. masalahnya Danantara. bukan hanya di situ. Ini juga menunjukkan national interest kita. Kalau kita ngomong misalnya alkohol, ya kan di barat juga banyak bir, banyak wine yang Kita punya segera dilindungi gitu. Di Kuba itu bahkan ada dataran tinggi tembakau tertentu yang sudah dijadikan sebagai heritage. Ya, Pinal del Rio. Ya, wah lebih beliau. Termasuk yang Penyerutu dijadikan ini apa heritage UNESCO itu adalah puisi yang dibacakan ketika orang melinting cerutu kan di pabrik-pabrik gitu. Ya itu kalau di Kuba, saya pernah ke Kuba, saya lihat memang itu salah satu yang membuat mereka juga tetap survive lah. Iya. Makanya memang di daerah tertentu itu di Pinal del Rio itu tembakonya khas khusus
seperti kita juga di beberapa daerah kan. Iya, di Temanggung, Di Temanggung dan gitu beberapa ya. yang lain. Banyak. Dan kita juga pernah menjadi eksportir Iya, di Bremen, betul. di Bremen. Apa? Iya, Tembakau. tembakau. Jenisnya naos, ya itu beda sama tembakau yang dipakai untuk rokok. Tapi lagi-lagi nih rezim Situ Bondo juga. Situbondo. Iya, Python ya, itu furus itu ya tembakau. Ahli sekali ya dari pertembakauan. Lumayan ya. Petani ya. Aku curiga kamu petani juga. Kita jamu-jamuan sama ya, kopi dan rokok ini memang peneliti. Meneliti Mas. ya. Iya. National Heritage. Tapi itu kan ada nggak Pak Menteri upaya untuk memproteksi atau memperjuangkan bahwa ya national heritage atau national identity kita di bidang kebudayaan seperti misalnya tadi jamu atau kretek itu tuh bisa dapat proteksi dan bisa diakui direkognisi dunia melawan tadi rezim globalis yang sangat anti dengan itu. Ya, kalau saya lihat kalau itu memang hidup di masyarakat menjadi satu fakta budaya, kenapa tidak gitu? Kenapa tidak? Karena terjadi Itu bisa menjadi satu warisan budaya tak benda juga, intangible cultural heritage juga. Karena itu kan sudah beratus tahun hidup. Oh kretek mungkin bisa aja tuh jadi apa Ya, warisan memang budaya. ada perdebatan. Nah, Tapi tapi menurut kalau Anda- saya berpendapat, ya kenapa tidak gitu loh. Itu kan warisan budaya kita gitu ya, yang ya secara ekonomi menguntungkan, mungkin secara kesehatan agak kurang. Ada trade off-nya lah sedikit. gitu. iya. Tapi kan ada ya cukai itu kan sinteks kan. Oh, iya. Sintaks. Iya. Persis, Iya, makanya ada betul. cukainya kan. Ada Iya. cukai, iya. Dan itu ibaratnya seluruh orang Indonesia sakit, nggak usah ngomongin sebabnya dari rokok ataupun tidak, dibayar dari sinteks itu selesai semua. Iya, nggak pusing di BPJS lagi pusing nih kan soal kesehatan soal itu kan. Iya. Selain itu berarti alkohol kita juga mungkin menjadi apa ya? Ya kan apa namanya yang terkait dengan tradisi dan budaya mungkin di daerah-daerah tertentu gitu ya. Misalnya di Indonesia Timur ada Sopi, tua moke, apa iya. gitu. Saya kira kalau itu menjadi warisan budaya kan kita harus akui sebagai warisan budaya. Gitu. Konsekuensinya apa tuh Pak Menteri kalau misalnya kayak jamu Kretek. atau kretek itu sudah diakui sebagai warisan budaya, konsekuensinya apa? Apakah Ya kan aku kita nggak- nih kenyataannya yang menjadi warisan budaya itu kan terus tumbuh dan hidup di masyarakatnya. Betul. Kan kita harus hargai juga. Betul. Gitu. Dan kalaupun diganggu-ganggu ada bentengnya ini. apa? Yes, sudah diakuin sebagai jangan dihajar terus gitu. Nah, ini kan yang belum pernah kita Ya dapatkan kan dari secara negara. hukum Kalah sama misalnya Scotch whisky ini secara ya. hukum kan tidak ada larangan secara hukum. Betul. Kecuali yang secara hukum ada larangan misalnya ganja, Iya, iya. narkoba itu udah pasti Iya, tidak boleh dan memang merusak gitu. Karena ini penting kan saya nonton di Totpol tuh Bu Mari LK ya. Iya. Bahwa kita itu pernah memenangkan pertarungan internasional Iya. perdagangan Di WTO. di WTO bahwa kretek itu boleh diekspor ke Amerika ya. Iya. Iya kan? Cuma Cuma menang di WTO tapi mereka nggak mau tetap ratify. nggak mau. Jadi ada unfairness gitu. Iya. Ada ketidakadilan. Iyalah. Mereka boleh ke sini tapi begitu barang kita laku di sana Iya. mereka sikat. Ya karena itu kan komersialisasi tadi kan Ya, budaya makanya kita kan. itu kan yang juga kalau kita lihat secara faktual, memang dunia ini kan tidak adil. Nah, Iya kan? itulah butuh demokrasi Kita terpimpin perlu gitu ya. penguatan, perlu kekuatan di dalam. Itu maksud saya. Iya. Lihat Amerika memaksakan kehendaknya, Iya, American Ya. first ini ya. America first. Nah, jadi kalau kita lihat ya dia mau, kan dia berpikir untuk kepentingan dalam negerinya. Nah, standpoint Presiden Prabowo tentang hal-hal yang tadi national interest, Indonesian first meskipun akan bertabrakan dengan rezim kesehatan global, rezim farmasi global misalnya. Itu gimana menurut Ya, yang jelas semua pasti ada hitung-hitungannya lah. Kadang-kadang tidak ada yang sempurna. Ada trade off lah. Dan saya kira kita harus realistik gitu.
Oke. Di beberapa sisi bisa kita endorse, tapi di sisi yang lain mungkin ada kita yang mengalah gitu. Tergantung ya kadang-kadang kekuatan kita juga di dalam berdiplomasi kan. Dan dalam berdiplomasi kan pasti harus ada modal. Modal kita apa? Gitu. Makanya saya kira Pak Prabowo itu yang paling penting kita ini, modal kita ini adalah aman, stabil. Stabilitas dan keamanan itu sekarang ini jadi barang mahal. Balik ke trilogi pembangunan tadi dong. Coba kalau kita lihat di negara-negara lain, Timur Tengah yang kelihatannya begitu amannya sekarang jadi nggak aman. Sewaktu-waktu bisa tiba-tiba ada bom, ada ini itu. Kita nih negara yang relatif. Paling aman. Nah, jauh dari konflik-konflik global yang fisik. Nah, menurut saya ini modal kita yang harus kita syukuri gitu. Ya kan? Kadang-kadang kita kan take it for granted karena kita sekarang aman. Tapi coba kita menempatkan diri di negara-negara yang seperti itu. Ada yang bilang gini nih, Bang Fadli, bergabungnya kita dengan Board of Peace itu adalah cara Pak Prabowo membeli asuransi keamanan. Melihat situasi global sekarang, bagaimana pelaku-pelaku hegemon ini mengintervensi, mengganggu. Dengan kita masuk ke Board of Peace, iuran itu adalah kayak kita beli asuransi untuk membuat menjamin stability. Kalau saya lihat Pak Prabowo itu realistik. Pendekatan beliau itu realistik kok. Ini ada perang. Sudah lebih dari 60.000 dibantai rakyat Gaza. Kebanyakan anak-anak dan wanita juga. Hentikan perang dulu. At all cost. Hentikan dulu perang itu. Dan berhenti kan? Nah, selama ini berbagai macam upaya dari institusi multilateral nggak bunyi. Nah, ini sekarang bisa berhenti, itu satu poin yang penting. Karena hegemonnya udah punya ya, niat. karena orang yang kuat itu selalu kan dikutip-kutip juga. Ya. Yang kuat akan melakukan apa yang dia lakukan, yang lemah akan menjadi korban. Iya. Itulah realitas dunia kita sekarang ini. Apa yang selalu dikutip Thucydides. Iya. Apa bacanya gimana kalau kata Pak Bro? Thucydides. Thucydides. Ya kira-kira itu kalau bahasa Latin atau Yunaninya. Iya. Thucydides. Gitulah. The strong can do what they want. The suffer, the weak must suffer what they must. Gerindra besok langsung udah lolos masuk Gerindra. Kok masuk ke dalam Gerindra? Ini sekarang ilmu politik ya. Realis. Itu kan sama dengan survival of the fittest. Iya. Oleh Darwin yang dulu sebenarnya dulu kan belajarnya juga dari kita, dari Alfred Wallace di Ternate. Iya. Itu surat dari Ternate kepada Darwin dulu. Beliau ini kita tes dulu itu tuh dari foto-foto itu aja. Apa ini kemampuan beliau ini supaya nggak ada yang meragukan keprofesorannya ya. Iya. Coba itu foto itu di shoot ya. Iya. Itu apa yang di lima tokoh itu. Itu siapa itu, Bro? Coba kasih cerita dikit, Bro. Kasih konteks itu, dan tokohnya kalau tidak siapa salah aja? itu adalah pertemuan di sukses ya. Kita ini kan perwakilan. Kita kan belum diakui oleh PBB dulu. Ini kalau tidak salah tahun 47. Kita punya perwakilan di PBB tapi belum diakui sebagai anggota PBB. Maka diutuslah LN Palar sebagai ketua kan. Nah, anggotanya itu ada Sujatmoko, ada Sumitro, ada Charles Tambu tuh. Itu yang agak botak tuh ya. Nah, kemudian ada Sultan Syahrir tentu di depan dan Haji Agus Salim. Grand old man. Yang merokok Ini masalahnya gitu ya. Kenapa semuanya wajahnya lesi gitu ya? Pertama itu, yang kedua kenapa semuanya PSI, Bang? Haji Agus Salim kan PSI. Hah? PSI semua itu, Bos. Haji Agus Salim Sarekat Islam. Iya, kan kamu tuh transformasi. Semua kamu PSI kan. Karena Bang Fadli juga kata Rocky Gerung PSI Optima Gerindra. PSI bukan PSI baru ya, bukan PSI Gajah. Iya. Karena katro-katro itu. Iya, ini teman-teman PSI maksudnya Gajah. PSI itu adalah PSI partai yang lama, bukan Partai PSI sosialis. yang baru Beda lah. yang ya. Beda. Iya. Bedanya apa emang, Prof? Jangan mancing, Bos. Nah, kita masuk ke ahli ini. Nggak, apa? Ya,
kita masuk ke soal program-program di Kementerian Kebudayaan. Betul. Kan ini kementerian yang relatif baru. Barulah. Ya. Dengan anggaran yang mungkin masih cekak. Terbatas. Ya, masih terbatas. Kan bagian dari 20% pendidikan, Bos. Lah, ya coba tanya beliau aja. Enggak, kita kan semuanya efisiensi kan. Tapi dalam kebudayaan ini kan begini loh, yang banyak orang nggak tahu ya. Ya. Pasal 33 bicara soal ekonomi, tapi pasal 32 bicara soal kebudayaan. Nah, memang ekonomi dan kebudayaan dan politik tuh nggak bisa Nggak bisa dipisahkan. dipisahkan. Sesuatu yang imaterial dulu, fondasinya dulu, baru bicara ekonomi. Pasal 32 itu bunyinya, tahu nggak bunyinya apa? Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di Memajukan tengah kebudayaan. peradaban dunia. Gitu, luar biasa sebenarnya itu. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Menurut Anda dari Dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. baru pasal 33 Baru pasal bicara Dan pasal 32 ini yang nggak diutik-utik sama amandemen 4 kali ini kan. karena paling abstrak. Udah abstrak Di apalagi amandemen juga malah ini. bagus itu amandemen. Iya. Iya, iya kan. Jadi menurut saya intinya kita nih harus memajukan kebudayaan kita di tengah peradaban dunia gitu loh. Dan menurut saya ini yang penting dari dulu kan pemikiran-pemikiran founding fathers kita termasuk pemikir-pemikir sebelumnya kayak Sultan Takdir Ya. memulai polemik kebudayaan Wah, itu dahsyat. di tahun tuh. 30-an. Sanusi Seni Pane, Pane, ya Syahrir dan tokoh-tokoh lain itu udah memikirkan itu. Karena kunci kekuatan kita itu adalah kebudayaan. Gitu. Di bidang ekonomi kita belum menjadi adikuasa, di bidang politik atau militer kita belum, tapi di bidang kebudayaan kita nih adikuasa, adidaya gitu loh. Makanya orang pada datang ke Indonesia belajar, saya ngumpulin banyak buku-buku Belanda ya. Waduh, ribuan mereka menulis tentang budaya kita. Oke. Borobudur. Bayangkan Borobudur tuh abad ke-9 tapi mungkin dibuatnya dari abad ke-7 mungkin lebih awal lagi. Di situ saja ada soal musik saja di panel Borobudur itu ada sekitar 200-an panel menceritakan tentang musik. Dan ada 48 alat musik. Dan di daerah yang jauh dari laut itu ada kapal. Iya, dan artinya kita sudah globalisasi dari dulu. Kita ini pusat peradaban yang keluar. Jadi Anda tetap berteguh iya. bahwa Indonesia sentris. Orang Iya. Indonesia ini lah yang out of Nusantara. Nusantara. Iya, orang-orang Pasifik, Australia, Aborigin, Maori itu keturunan dari kita. Itu Canong juga bilang gitu. Iya, agak sama ya. Canong tuh Itu manik-manik kita itu ditemukan di makam raja-raja di Korea abad ke-6. Manik-manik dari Jawa Timur. Ada papernya itu. Jatim Beads. Oke. Jatim Beads. Jatim Beach. Manik-manik dari Jawa Timur. Jadi kita nih udah hebat dari dulu. Gitu. Nah, Oke. ini dulu ini kan ada satu program yang menarik ya, Indonesiana ya. Itu kalau sekarang Masih ada. Apa saja? Jadi Concern atau temanya? kita kan punya dana abadi kebudayaan. Ya. Ya. Termasuk untuk riset, termasuk untuk kebudayaan. Nah, dana ini adalah dana abadi, jadi yang dimanfaatnya inilah yang kita terima. Ini dimanfaatkan oleh komunitas-komunitas penyelenggaraan. Sebelum ada Kementerian Kebudayaan, tadinya hanya 300-an lah yang mendapatkan dana ini. Sekarang kita sebar sebanyak-banyaknya jadi sekitar 2.800 penerima. Makin banyak. Makin Anggaran banyak. makin kecil tapi Anggarannya makin sama, tapi kita baginya lebih merata. Bagi toh. Gitu. Jadi merotoh. Jadi bukan terkonsentrasi di 1, 2, tapi banyak kegiatan. Temanya, Pak. Macam-macam. Itu dari 10 objek pemajuan kebudayaan itu. Oke. Gitu. Ada yang mengaktifasi ruang publik, ada yang untuk festival, tapi bukan hanya untuk event ya, peristiwa yang tapi yang kita harapkan ini membangun ekosistem budaya supaya bisa berkelanjutan. Nah, kita kan juga punya manajemen talenta nasional seni budaya. Jadi membangun ekosistem sastra, seni pertunjukan, film, musik, dan juga seni rupa gitu. Nah, salah satu manifestasi dari tadi
kelangsungan budaya kita adalah Keraton Solo. Aku mau nanya. Itu seru kan? itu. Seru. Coba. Sebetulnya apa yang pertanyaan- terjadi dengan Solo? Iya. Lupa kan, kamu lupa kan nanya ini kan? Iya, padahal udah yang paling pertama mau awal. ditanyain. Iya, cuma sebetulnya supaya ada masyarakat mendapatkan penjelasan yang clear. Clear. Soalnya di banyak televisi banyak yang dipotong. betul. Jadi ini- Sesuai dengan iya. selera yang motong. Yang motong masalahnya. Iya, benar, Nah, benar. kami pengen mendapat supaya Anda punya ruang yang clear dan cukup untuk menerangkan sebetulnya apa sih yang terjadi Iya. dan apa yang dilakukan pemerintah. Tapi sebelumnya kita nonton dulu ini sebentar. Iya. Di kandas. Untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan. Nah, itu agak dipotong. Iya. Iya. Saya udah selesai. Udah selesai ya. Maaf, tolong apa namanya mic-nya supaya banyak yang mendengar. Saya punya hak di sini sebagai warga negara Indonesia. Ini ada yang di luar, ada yang berkelahi soalnya. Iya. Oke. Jadi kan saya udah mencari nih penjelasan Pak Fadlizon yang lengkap itu nggak ada gitu loh. Oke. Dipotong-potong sama televisi. Nah, ini waktunya Menteri. Udah, Matthew. Jadi Oke, gini. Jadi sebenarnya gimana? Apa yang Monggo. terjadi? Monggo. Jadi kan Keraton Surakarta ini, Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah cagar budaya nasional. Jadi kita punya kewajiban menurut Undang-Undang Cagar Budaya untuk melestarikan dan juga melindungi. Kemudian dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga mengembangkan dan memanfaatkan. Nah, ketika itu sudah menjadi cagar budaya nasional, kalau kita diamkan, itu pelanggaran juga. Salah negara. Salah. Betul. Nanti Negara dianggap harus negara hadir, tidak dianggap nggak hadir. Kan gitu Absen bunyinya. nih Kok ada negara. gitu? Ya emang bener Oh, iya, kalau bener. nggak Iya, hadir iya kan nggak pasti hadir. disalahin Betul, betul. negara. Nah, Bener, sekarang bener. keraton Surakarta ini kan salah satu keraton yang besar, ya mungkin juga historik. Sangat. Ya. Tahun lalu, tahun 2025, waktu saya datang ke sana, kami merevitalisasi Panggung Songgobuwono. Panggung Songgobuwono ini adalah menara tertinggi di Pulau Jawa zaman itu, tahun 1750-an, dan itu yang dianggap yang paling sakral. Aku yang orang Jawa aja nggak tahu. Nah, itu tingginya kurang lebih 30 meter. Jadi kalau kita naik ke situ biasanya raja, nah, tempat pertemuan lah dengan selatan kira-kira gitu loh. Imajiner ya. Iya. Nah, itu tempat pertemuan dan biasanya ada di situ juga diletakkan pusaka-pusaka penting. Nah, itu juga hampir roboh. Jadi kita perbaiki, kita intervensi langsung dengan pendekatan public private partnership ya. Kita undang juga, maksudnya dalam hal ini adalah mengundang juga pihak swasta, korban. Ayo kita sama-sama bangun dan selesai. Saya resmikan tuh Desember. Kemudian kan Pakubuwono ke-13, Hanggabei itu kan wafat, Ya. ya pada tanggal 2 November. Nah, terjadi dualisme langsung. Yang sebelumnya juga pernah terjadi dualisme. Nah, kita tentu harus mengambil sikap bagaimana, singkat cerita nih ya, nasib cagar budaya ini. Ya. Nah, akhirnya setelah kita undang, yang datang nih salah satu pihak dan juga Panembahan Agung Tejo Wulan juga, ya. yang sebelumnya menjadi Mahamenteri, gitu. Jadi sebelumnya bahkan Tejo Wulan ini juga Sinuwun juga, maksudnya Raja Kembar. Dalam konteks dualisme ya. Dualisme dari 2004 Dari tuh. ya. Waktu TB Pakubuwono 12 wafat, itu langsung ada 2 Raja Kembar. Sinuwun Hanggabei, Sinuwun Tejo Wulan. Kebetulan saya pernah dapat ya Gelar. juga. Iya. Dari Sinuwun Hanggabei saya dapat gelar dulu tuh Kanjeng Pangeran Kusumo Hadiningrat. Oh, tinggi-tinggi. Ada pangerannya. Ada pangerannya. Dari Sinuwun Tejo Wulan saya juga dapat Kanjeng Pangeran Haryo Kusumo Yudo. Waduh. Semua ada pangerannya. Iya. Jadi Nggak akan dua-duanya tahu. saya kenal baik, gitu. Nah, akhirnya terjadi perdamaian di tahun 2012, tapi ternyata tidak selesai. Baru di 2017
kira-kira selesai dengan positioning, akhirnya Tejo Wulan menjadi Oh, Maha sempat Menteri. islah ya. Islah. Ya, islah ini Oke. ya. Nah, tetapi setelah Pakubuwono XIII wafat, ini terjadi perpecahan lagi karena ada satu pihak dan pihak yang lain juga merasa ini sebagai dua-duanya pewaris, kira-kira begitu. Nah, terus Nah, ya itu yang kita harapkan sebenarnya dimusyawarahkan oleh pihak keraton. Nah, karena kan kita tidak bisa intervensi terlalu banyak urusan internal. Nanti dibilang cawe-cawe. Nah, nanti kita cawe-cawe. Meskipun di zaman Belanda dulu, menurut sejarah, ya Belanda juga ikut menentukan siapa rajanya, Iya, betul sih. ya kan? Bahkan kalau perlu menunjuk. Belanda dan bisa belum menunjuk. tentu dan belum tentu pasti putra mahkotanya Kalau kan. tidak salah juga pada zaman Bung Karno, ketika dari PB 11 ke PB 12, Bung Karno juga ikut menentukan siapa rajanya. Artinya ini meneruskan tradisi Ya, aja. akhirnya. Nah, maksudnya apalagi kita nih udah Republik Indonesia kan, bukan kerajaan lagi, gitu. Jadi seharusnya memang sudah semuanya melebur di dalam Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau dianggap pemerintah berpihak dengan hanya mengundang atau mengrekognisi salah satu pihak saja gitu Enggak, misalnya. dua-duanya kita sebenarnya undang, semuanya itu, kita itu undang. sebetulnya ada Dua-duanya sempat ketemu ya? sempat diundang kalau nggak salah, tolong dikoreksi Diundang, ya. Diundang diundang. tapi yang satu nggak mau datang. Nggak mau datang. Iya benar, Oke. benar. Ya. 2 kali kalau nggak salah. Iya, ya. Jadi Datang. Sinun Hangabehi yang datang, yang Purboyo yang tidak datang. Tidak datang. Alasannya karena Alasannya tidak memakai julukan Nama raja. raja. Oh. Padahal yang diundang nomenklaturnya ya pakai KTP. Betul Nah, gitu kan? Ya, malah sebenarnya di atas KTP lah, KGPH. Kanjeng Gusti. Iya, Oh, udah diundangnya udah pakai kayak Udah, gitu. dua-duanya sama gitu. Diundang. Tapi seperti itu. Malah ya kalau negara kan undangnya ya sesuai KTP harusnya. Nah, Sampai akhirnya di KTP-nya juga diganti saya dengar. Iya. Dan sudah diakui oleh Pengadilan Negeri Surakarta kan bahwa salah satunya sudah bisa memakai nama Pakubuwono kalau nggak salah ya. Ya, tapi kan Anda juga bisa ganti nama juga kan? Iya. Ke Pengadilan Negeri cukup lah. iya betul sih. Cuman nggak punya. Tapi istana. nanti- Jenderal Iya. Budi gitu. Iya. Bisa. Bener juga. Tapi Menurut menurut Anda langsung ini- jadi jenderal. Iya. Pak Laksamana Soekardi aja tetap Laksamana meskipun dia nggak pernah. Ada teman saya Pangeran Jayakarta itu, teman SMP. Iya. Iya. Baru- Tapi menurut Anda ini akan selesai? Ya, saya kira kita berharap begitu. Karena potensi keraton dan Pak Prabowo ini sangat perhatian sama keraton. Beliau menugaskan saya untuk merevitalisasi keraton Nusantara yang ada gitu ya. Yang ada loh, bukan mengada-ada, tapi yang ada. Emang ada nggak ada. Ya kan kadang-kadang banyak juga yang tiba-tiba muncul baru gitu. Iya. Kan kita ini bukan lagi kerajaan kesultanan gitu. Nah, jadi beliau ingin ini ada preservasi, ada pelindungan. Saya membayangkan gini, waktu saya pidato di situ, saya bayangkan waktu meresmikan Songgobuwono ini, kalau keraton Solo ini direvitalisasi, bangunannya diperbaiki seperti cagar budaya dengan pendekatan cagar budaya di masa lalu, itu kan cukup besar, 9 hektar ya. Ya. Nah, terlebih lah. Itu menjadi satu destinasi wisata budaya, wisata sejarah, wisata religi, bahkan wisata kuliner. Iya. Itu orang yang datang bisa ribuan orang sehari. Saya lihat, saya bandingkan ya Istana Versailles di Prancis yang datang itu sehari 30.000. Bayarnya itu 65 euro. Anggaplah 65 euro itu 1 juta. Ya, mungkin di kita nggak mungkin segitu ya. Tapi itu pendapatannya dari tiket saja Versailles itu kalau itu 1 juta kali 30.000 kan berarti 30 miliar. Iya kan? Iya. Gitu. Sehari. Benar ya 30 miliar. Iya, kurang lebih gitulah. Karena juta kan? Iya. Itu yang mencoba untuk kita ini Maksud ya. saya kalau itu keraton di manage dengan baik,
Akan jadi. Orang datang museumnya bagus. Ini museumnya juga kita perbaiki. Tapi tiba-tiba satu pihak itu langsung menggembok. Betul, saling Gitu. gembok. Jadi sekarang orang susah untuk menguji. Makanya kita tunjuk Panembahan Agung Tejo Wulan sebagai pelaksana. Nah itu artinya sebagai bagian dari keputusan kita. Seandainya dua-duanya datang, mungkin penunjukannya terbuka kemungkinan di yang lain juga kan? Ya kita sebenarnya berharap semuanya sama-sama. Iya. Iya. Bahwasanya nanti siapa yang mau ditunjuk sebagai penerus silakan saja. Intinya sebenarnya pemerintah dalam hal ini nggak mau cawe-cawe di situ, Iya, tapi ini sebagai cagar budaya, Nggak sebagai bisa heritage, didiamkan. nggak bisa didiamkan, karena Apalagi negara juga bisa bersalah. Selain itu juga kan mendapat juga pendanaan dari Pendanaan, negara. Iya, dapat betul. bantuan hibah, Mulai dari iya. kota, dari provinsi, dari pusat gitu. Dapat. Kalau dulu katanya masuk ke pribadi betul tuh Pak Menteri Ya, hibahnya. itu tidak dengan tata cara akuntansi modern Oke, lah. tidak dengan governance yang inilah. Governance. Oke, siap Pak Menteri. Terima kasih Terakhir banyak. dulu. Oh, terakhir ada lagi. Nah ini penting ini. Ini mungkin banyak yang pengen tahu. Pak Menteri percaya enggak bahwa Gunung Padang itu adalah piramid tertua di dunia? Yang ngalahin minimal yang ngalahin Mesir. Gini, kalau saya lihat Gunung Padang itu adalah piramid ala Indonesia. Nah, sekarang sedang diteliti. Saya hidupkan lagi penelitiannya maupun pemugarannya. Tapi kalau kita lihat tadi bahwa gambar-gambar cadas saja udah 67.800 tahun. Ya, kalau dianggap nanti itu yang tua, yang tertua bisa saja dengan ala Indonesia tadi ya. Jangan kita bayangkan piramid Kayak seperti piramid Giza pada zamannya dinasti Jangan-jangan Khufu. lebih indah kita. Ya, saya udah ke piramid Giza, saya udah ke Abu Simbel, ke Luxor, Valley of the King gitu ya. Mereka itu kan umurnya 5.000 tahun. 5.000 tahun. Oke. Nah, Menurut perkiraan Gunung Padang? Gunung Padang ini di permukaannya nih menurut arkeolog kita yang meneliti, kalau di lapisan atasnya unit satunya itu kira-kira sampai 500 tahun sebelum Masehi. Tapi di unit 2 kan yang namanya peradaban itu berhimpit, bertumpuk. Oke. Di bawahnya itu ada lagi di atasnya, ada lagi di atasnya. Nah, kalau kita lihat ke Troya, yang ada kuda Troya itu sampai berapa abad sebelumnya. Ada beribu tahun sebelumnya. Karena peradaban itu kadang-kadang ada keberlanjutannya. Iya. Continuum gitu ya. Nah, itu menurut temuan yang saya dengar dari arkeolog, Saudara Ali Akbar itu sampai ada penemuan yang di atas 10.000 tahun, 12.000 tahun. Dan bahkan bisa sampai 25.000 tahun. Gitu. Yang temuan budayanya ya. Karena kan kalau kita lihat struktur dari Gunung Padang itu adalah susunan budaya manusia yang bikin. Meskipun batunya adalah kolumnar. Gitu. Jadi menurut saya sangat mungkin. Tadi itu 67.000 tahun Bisa. dibanding 25.000 tahun kan. Iya, betul. Dan banyak orang lupa umur planet bumi kita ini udah tua. Udah 4 miliar tahun, 4,5 miliar tahun. Nah, Anda kemarin bilang jangan-jangan manusia Nusantara ini berapa 1,8 juta tahun. 1,8 juta tahun. Kan dari temuan itu klaim Pak Menteri. bukan di pidato Iya, betul. budaya, Basis data. di pidato tapi masih Profesor, ya? Homo erectus kan, Iya, Pithecanthropus erectus. Jadi itu 1,8 juta tahun. Tapi kan Pithecanthropus erectus apakah tidak berbudaya? Berbudaya. Berbudaya kan? Iya. Udah berbudaya, dia udah bikin kapak, dia udah berburu, Berbudaya. dia sudah melindungi ini, udah bikin macam-macam kan berbudaya. Jangan-jangan udah ngerokok kretek. Kalau itu pasti belum. Oke Pak Menteri, terima kasih banyak kita cerita terima kasih judulnya Mas Budi, Mas Putu. menarik banget ya. Oke. Iya. Ini kayaknya topol Ngomongannya ngalor ngidul. Iya, tapi itulah kan namanya kebudayaan. Kebudayaan kalau terlalu kaku kan jadi penataran P4. Nah, kita bikin bicara dialog kebudayaan. Oke, sampai jumpa. sampai ketemu Terima lagi. kasih.